Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang di dalam ibadah keluarga GKT Ampenan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang keluarga, setiap keluarga itu tentunya unik, betul ya? Anggota keluarga, ada yang suka ngobrol, ada yang pendiam. Ada yang suka jalan, ada yang suka diam di rumah. Ada juga yang suka belanja online mungkin, kalau stres sedikit buka Shopee. Tapi ada juga yang sukanya menghemat. Ya. Di tengah keragaman keluarga kita, di dalam keluarga besar GKT Ampenan, seharusnya ada satu kesamaan sebagai keluarga Kristen, yaitu kita mau menjadi keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Sesuai dengan tema ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak, kita memfokuskan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kita senantiasa dan keluarga kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, untuk menjadi keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang indah, dimulai dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan juga sebagai Raja di dalam keluarga kita. Mari kita berikan pujian dan pengagungan yang mulia kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang layak menerima sembah dan pujian dan juga hormat kita. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini sekali lagi dengan kesungguhan hati, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita.
puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah, katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah, sekali lagi Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ada yang sudah nonton film The Last Supper di bioskop, ada? Ada ya, kali dia ngangguk-ngangguk saya lihat ya. Ya, filmnya cukup bagus ya, mungkin masih ada di bioskop. Jadi ada satu adegan yang cukup menarik buat saya. Jadi dikisahkan ada murid-muridnya ya, salah satu yang disorot waktu itu Petrus di filmnya. Ada momen itu ketika dia dengan semangat bilang sama Tuhan, waktu Tuhan menyampaikan dia akan mengalami penderitaan, kira-kira begitu. Petrus bilang, Tuhan, bahkan nyawaku akan kuserahkan padamu. Dengan mendekati Yesus dia ngomong begitu, meyakinkan Yesus bahkan nyawanya diserahkan. Tapi pada akhirnya, toh Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan di adegan itu digambarkan ketika dia menyangkal, dia bertatapan mata dengan Yesus. Ketika Yesus disiksa, kemudian ayam berkokok. Dan dia sangat sedih, dia pergi, dia menangis. Tapi pada akhirnya dia bertobat. Bapak Ibu, bukankah seperti ini gambaran kerohanian kita dalam mengikut Tuhan? Ada kalanya kita merasa iman kita kuat, kita yakin, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya kita juga jatuh, kita kehilangan iman, kita sulit mengerti pergumulan kehidupan kita sehingga kita menjauh dari Tuhan. Tapi bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita dan senantiasa menjaga kita. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mau mengaku dosa kita menyadari betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan, dan biarlah kita meminta Dia untuk terus menjaga iman kita. Di depan mata Yesus, Singer akan menyanyikan untuk kita. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita merendahkan hati, mengakui kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Di depan mata Kita akan pujian ini bersama-sama. Yesus, ku datang bising dan berat, menangku berat di depan mata Yesus. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang berlimpah bagi keluarga kami. Kami bersyukur karena Engkau terus memelihara, mengasihi, dan juga menjaga iman kami beserta keluarga ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengaku segala kesalahan dan pelanggaran yang telah mendukakan hati Tuhan.
Tuhan, di dalam keluarga kami, seringkali kami gagal untuk menjalankan peran kami yang seharusnya. Baik itu sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami istri, dan juga sebagai saudara Tuhan. Kami seringkali gagal untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada banyak tanggung jawab yang mungkin tidak kami jalankan, padahal firman-Mu sudah mengajarkan pada kami. Mungkin dalam komunikasi kami juga Tuhan, ada nada bicara yang tidak kami atur, sehingga seringkali itu menimbulkan pertengkaran yang tidak perlu Tuhan. Kami juga tidak menghormati dan menghargai anggota keluarga lain. Dan kami seringkali menganggap remeh segala kebaikan yang telah dilakukan oleh keluarga kami. Sehingga kami sulit melihatnya sebagai anugerah dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang ada. Tuhan, kami mohon ampun karena kami belum menjadi keluarga Kristen seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kiranya Allah Roh Kudus memberkati kami, membentuk kami, sehingga keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan dan sungguh dibentuk menjadi keluarga yang indah. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Keluarga Bapak Teddy Ang akan membacakan berita anugerah bagi kita. Dipersilahkan boleh maju ke depan, keluarga Bapak Teddy. Berita anugerah kita pagi ini terambil dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-32. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Matius 10 ayat 32 yang berbunyi, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Terima kasih untuk keluarga Pak Teddy. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diampuni dosanya, mari kita memberikan salam damai kepada rekan-rekan di kiri dan kanan kita, depan belakang, berikan senyum yang terbaik. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Ya, terima kasih. Kehidupan dalam keluarga terkadang tidak mudah. Ada banyak pergumulan yang mungkin sulit kita mengerti. Terkadang ada beberapa kejadian yang menurut kita tidak baik. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita mengajak keluarga kita pada pagi hari ini untuk bergantung kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup melepaskan segala pergumulan keluarga kita. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Sekali lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Keluarga Bapak Daniel Botan akan membacakan petunjuk hidup baru bagi kita. Persilahkan boleh maju ke depan. Petunjuk hidup baru pagi ini terambil dari Mazmur pasal 49, ayat yang ke-17 sampai 18. Kami akan membacakan petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 49 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekali lagi saya akan membacakan. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih keluarga Bapak Daniel. Bapak Ibu, kita percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik bagi keluarga kita. Amin. Dan kebaikannya bukan karena kebaikan Tuhan bukan karena kita sudah lebih dulu baik terhadap Tuhan, tetapi Tuhan Yesus baik. Karena itu sudah menjadi natur dan karakter dari Tuhan sendiri. Mari kita mengingat kebaikannya dalam keluarga kita dan kita belajar bersyukur untuk setiap kebaikan yang Dia lakukan. Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan, kita bersemangat. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi Tuhan Yesus baik, drum saja. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, sudah lama kita tidak bermain games ya dalam ibadah keluarga. Saya mau bermain game sedikit dengan beberapa keluarga. Ya. Saya akan berikan pertanyaan. Saya akan berikan pertanyaan kepada beberapa keluarga. Jadi nanti suami istri serentak menjawabnya itu dengan mengangkat tangan ya. Kalau misalkan contohnya begini. Misalnya pertanyaannya, siapa yang kalau di rumah mandinya lama gitu. Kalau suaminya merasa dia, angkat tangannya begini. Ya, kalau merasa itu dirinya, suami dan istri serentak begini. Kalau dia tidak begitu, itu disilangkan aja, angkat tangannya disilangkan. Paham ya? Ya, saya mau bongkar rahasia-rahasia keluarga GKT Ampenan pagi hari ini. Kenapa tegang semua? Ya, saya mulai dengan Bapak Christian aja dah, satu komsel ya, main aman dulu. Ya, keluarga Bapak Christian dan Ibu Rina ya, bersamaan angkat tangannya. Siapa yang kalau di rumah biasanya bangun pagi lebih dulu? Dua-duanya. Oh, samaan. Luar biasa. Alarmnya satu ya. Ya, tepuk tangan. Morning person, dua-duanya. Berikutnya saya lihat sini yang suami istri, Bapak Robi mungkin. Berdua ya, duduknya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang kalau lagi sakit itu lebih manja biasanya? Ya, Pak Robi ngaku ya. Pak Robi ternyata kalau sakit itu manja, minta dikerok mungkin kalau malam-malam. Oke, tepuk tangan buat keluarga Pak Robi. Satu lagi deh, satu lagi. Siapa sih ini keluarga? Ini Pak Meldi enggak ada. Oh, Pak Bambang Firmanu deh. Dari tadi sudah sembunyi kayaknya, Pak. Keluarga Bapak Bambang Firmanu, siapa yang sering ngajak ngomong duluan kalau lagi habis berantem? Yang ngajak ngomong duluan. Wah, Bu Titi. Oh, bener ya Bu Titi ya? Wah, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ini cukup unik ya, jarang. Biasanya di mana-mana cowok selalu salah, wanita selalu benar. Ya, bukan curhat ya, bukan. Oke, Bapak Ibu, di tengah banyaknya keunikan karakter keluarga GKT Ampenan, mari kita belajar untuk saling mencintai, karena terlebih lagi kita bukan hanya keluarga secara darah dan daging, tetapi sebagai keluarga besar GKT Ampenan, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita menguatkan dasar iman kita dengan teguh, dengan mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk Pendeta Suhartoyo akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur anugerah keselamatan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini sungguh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan keluarga kepada kami, baik itu keluarga kecil maupun keluarga besar secara khusus di GKT Ampenan. Kami berterima kasih kiranya Tuhan terus membentuk keluarga kami, agar keluarga kami semakin serupa Kristus, seperti rencana Allah yang mula-mula ketika membentuk keluarga yang pertama kali. Kami menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Berkati di dalam pergumulan pekerjaan, studi anak-anak, pergumulan di dalam segala kebutuhan-kebutuhan Tuhan mencukupi. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini ada anggotanya yang mengalami kelemahan, sakit. Tuhan sendiri yang akan menguatkan, Tuhan sendiri yang akan menjaga mereka, agar mereka tetap berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi persiapan gereja kami menyongsong Jumat Agung dan Paskah bulan depan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong segala persiapannya. Kami juga berdoa bersyukur untuk kehidupan bersama sebangsa di Indonesia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang merayakan Nyepi. Kiranya Tuhan memberkati, menolong di dalam kehidupan keagamaan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang besok lusa akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan juga memberkati. Biarlah situasi keamanan tetap terjaga dan sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Negara kami menjadi negara yang bersatu, saling menghormati, menghargai di dalam merayakan hari-hari besar. Bapa di surga, kami tetap berdoa berharap turut campur tangannya Engkau di dalam ekonomi bangsa kami. Tuhan menolong agar bangsa kami terus memiliki kekuatan di dalam ekonomi, peredaran keuangan yang sehat. Mereka yang sengaja dengan sikap-sikap yang tidak benar untuk mengacaukan ekonomi di Indonesia maupun di dunia ini, kiranya Tuhan tolong sadarkan mereka ya Bapa. Tuhan memberkati Indonesia, jaga lindungi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kiranya karya dan kedaulatan Tuhan terus memenuhi Ibu Pertiwi, sehingga negara kami akan tetap aman, sentosa, dan mereka hidup tercukupi segala kebutuhan-kebutuhan.
Kami berdoa juga hari ini musim liburan. Ada beberapa jemaat kami yang akan berlibur mudik. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan mereka. Tuhan menyertai agar dimanapun mereka berada, mereka tetap setia kepada Tuhan, bahkan menjadi berkat. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Pagi ini kita akan diberkati oleh persembahan pujian dari Komisi Anak. Saya persilahkan Komisi Anak boleh menyampaikan persembahan pujiannya. Mari cek. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk anak-anak kita sebelum mereka akan meninggalkan ruangan ini dan mereka akan mendengar firman Tuhan di ruang serbaguna.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan, untuk milik pusaka yang Tuhan titipkan kepada kami, anak-anak kami yang ada di depan kami. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan iman mereka, memberkati akan kebutuhan-kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan kasih sayang kedua orang tua. Tuhan pelihara agar para orang tua bisa mentransfer iman, mentransfer kasih, dan banyak hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga anak-anak kami ini akan tumbuh sehat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati segala apa yang menjadi cita-cita mereka sejak kecil. Tuhan memberkati sekolah mereka dan masa depan mereka. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kalian meninggalkan tempat ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya berkat anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus memberkati kalian semuanya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Oke, kalian boleh keluar ya. Oke, ya boleh. Ya, terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu, persembahan pujian yang sangat memberkati. Bapak Ibu, kita masih ada satu lagi persembahan pujian. Ya, kita bersabar, kita akan menikmati persembahan pujian dari keluarga Bandrang. Ya, dipersilahkan untuk keluarga Bandrang, The Bandrang Family, silahkan.
Baik, terima kasih untuk keluarga Bandrang. Sungguh keluarga yang lengkap ya. Semua personil band ada di situ, singer juga ada. Ya, lengkap. Terima kasih untuk persembahan pujiannya, sangat memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, seperti pujian barusan, bagaimana kita harus mendengar firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mazmur Daud seringkali berisi kejujuran tentang keluh kesah dan pergumulannya bersama Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, seringkali dia menutup mazmurnya dengan pujian dan keyakinan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan juga penolongnya. Mari kita belajar menjadikan firman Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tuntunan hidup kita, menjadi tempat perlindungan kita. Dan biarlah kita senantiasa beriman kepada Tuhan, karena ada terlalu banyak alasan untuk memuji Dia karena kebaikannya atas hidup kita. 10,000 reason. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy Kepada hambanya Bapak Pendeta Demetrius Leo, saya persilakan. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Kita berdoa. Bapa, ini kami di hadapan-Mu, keluarga-keluarga yang sudah Engkau bentuk. Kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran pada pagi hari ini, kami dibaharui di dalam terus membangun keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang setia karena Engkau yang membentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai. Kiranya Roh Kudus berkarya sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang bisa
hadir di tengah-tengah jemaat GKT Ampenan. Ya, ini dalam rangkaian pertukaran pelayanan karena sama-sama anggota PGI. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya diberi nama oleh orang tua sangat panjang, yaitu Demetrius Josephus Agustinus Leo. Nama yang sangat panjang. Oleh sebab itu ketika saya mulai sekolah Alkitab di Kupang, pendeta GSJA yang berada di Kupang mengatakan, susah saya sebut nama kamu. Jadi mulai hari ini saya panggil kamu Jimmy. Jadi nama yang diberi oleh pendeta Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Kupang. Ya, jadi kadang hamba-hamba Tuhan ada yang keliru. Ketika di name tag saya Demetrius Y. Aleo, tapi seringan dipanggil Pak Jimmy, pendeta Jimmy. Yang mana ini orangnya? Ternyata sama. Ya, saya dikaruniai 3 orang anak dari 1 istri. Karena tidak mau terkontaminasi di Lombok, ya tukang parkir di MGM aja istrinya 3, tapi kita tidak boleh terpengaruh. Amin. Ya, apalagi hari ini berbicara tentang keluarga. Ya, anak saya yang pertama membantu pelayanan di gereja, di musik. Anak saya yang kedua membantu di bagian multimedia, dan anak saya yang ketiga yang bersama dengan saya pada pagi hari ini mengkoordinir pelayanan tamborin. Jadi saya bersyukur Tuhan beri anak-anak yang taat untuk terlibat juga di dalam pelayanan. Saya asal dari NTT, Kupang. Sekarang ada kopi yang terkenal di Cakra, kopi Soe. Ya, saya dari Soe. Kota dingin Bapak Ibu, dingin sekali. Saya sendiri kalau pulang tidak bisa bertahan. Dari sini saya harus bawa pakaian tebal, jaket dan sebagainya. Suatu saat saya ajak istri dan mertua pulang, 3 hari tidak mandi, saking dinginnya. Hari ketiga istri saya buat plecing kangkung, pedas, dan akhirnya semua mandi. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah di Cakra. Saya masuk Lombok tahun 95, setelah selesai di sekolah Alkitab. Ketika di sekolah Alkitab, saya ingat Pak Pendeta Suhartoyo sering mengirimkan doa untuk pulau-pulau, untuk Indonesia. Dan ketika di sekolah Alkitab, saya mendapat beban doa itu, berdoa buat Pulau Lombok. Saya tidak tahu Pulau Lombok itu di mana Bapak Ibu. Jadi saya mulai berdoa. Saya berdoa dan saat itu Tuhan taruh hati untuk ke Lombok. Jadi saya ke Lombok tahun 95, saya tidak kenal siapa-siapa. Saya di Denpasar, saya ketemu dengan seseorang dan ternyata dia punya gudang di Cakra, di Jalan Tekukur nomor 8. Dan saya turun di Lembar, saya bilang saya mau ke Jalan Tekukur. Supirnya juga tidak tahu di mana Jalan Tekukur, jadi orang buta menuntun orang buta Bapak Ibu. Tapi akhirnya tanya-tanya bisa ketemu. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya tertanam di Lombok. Dan mungkin akan sampai akhir hidup saya berada di Lombok. Ya, karena Tuhan taruh beban untuk melayani di Lombok, Bapak Ibu. Jadi kami melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah di Elim di Cakra, kami pakai Hotel Fortune. Ya, jadi Bapak Ibu di belakang Bank Danamon, Jalan Rapat Maja, ya di sana tempat kami beribadah. Kami sewa tempat di sana, seminggu cuma 4 jam dikasih. Dan puji Tuhan karena dari COVID kami sudah pakai tempat itu jadi termurah, cuma 350.000 per 4 jam. Puji Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, terima kasih buat majelis dan Bapak Gembala di sini yang mempercayakan saya untuk melayani, khususnya di kebaktian gabungan ya Pak. Ini keluarga. Ya, saya diberkati ketika keluarga demi keluarga maju ke depan untuk membaca Alkitab dan juga menyumbang puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya diberkati juga. Kerinduan kami hamba Tuhan yaitu keluarga-keluarga yang sudah dibangun itu tetap setia sampai mati. Amin. Ya,
tema yang diberikan kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini yaitu keluarga yang dibentuk Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membaca Kejadian 2 ayat 21, ayat 22, ayat 21 dan 22, ya betul. Kejadian 2 maksud saya. Saya akan bacakan buat kita pada pagi hari ini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, berbahagia adalah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika saya mendapatkan tema ini, saya coba meraba-raba. Apakah tema ini diberikan karena jemaat GKT Ampenan mulai ada tanda-tanda untuk keluarga-keluarga pada cerai? Ataukah Bapak Ibu, ketika saya mau lihat tema ini, mungkin ini juga adalah salah satu program dari gereja. Ataukah juga hamba Tuhan yang mulai peka dengan situasi jemaat, yang melihat bahwa nilai-nilai Bapak Ibu, ya nilai-nilai keluarga mulai tergerus oleh kemajuan zaman ini. Ya, kemajuan zaman ini membuat nilai-nilai di dalam keluarga mulai tergerus Bapak Ibu. Karena sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, sekarang nilai-nilai ya di dalam keluarga yang sudah dibentuk itu sadar atau tidak sadar mulai tergerus. Dan mana yang diambil oleh pendeta untuk memunculkan tema ini, saya percaya semua adalah campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dulunya sering ada kebersamaan, duduk di meja makan untuk makan bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu. Kadang sekarang ini sulit untuk bertemu bersama. Kadang suami istri saja duduk makan, anak-anak di tempat lain. Mereka dengan dunianya. Dan Bapak Ibu, komunikasi yang erat yang dulu sudah terbangun, yang sudah terbiasa oleh satu keluarga, kadang juga sekarang hanya melalui handphone, pesan-pesan singkat. Ditanya, lagi di mana? Oh, saya lagi di sini, mau pertemuan aja. Atau apa yang mau dibahas-bahas aja, nanti hasilnya kirimkan ke saya. Ya, anak seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak hanya suruh mengirimkan pesan dari orang tua kepada anaknya. Lewat handphone saja Bapak Ibu. Sehingga kita mulai melihat bahwa hal-hal yang penting dalam keluarga, ya hal-hal yang penting dalam keluarga mulai tergerus. Di sini saya mencatat Bapak Ibu, pendidikan agama dan moral. Dulu hal ini sangat dianjurkan di dalam gereja. Tetapi sekarang Bapak Ibu, di dalam rumah tangga, sekarang ini kadang keluarga sudah mengabaikan itu. Dan tidak ada peran keluarga sama sekali untuk menolong anak-anak dididik menuju kepada kedewasaan rohani. Dibiarkan saja. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini. Anak-anak cukup dimodali dengan HP, sudah urus duniamu sendiri. Tidak diperhatikan kerohaniannya. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang kadang sudah mulai menggerus nilai-nilai keluarga yang sudah dibangun. Dan Bapak Ibu juga kesakralan di dalam pernikahan juga kadang sudah tidak disakralkan lagi. Apalagi yang ibu-ibu yang sering nonton sinetron. Ya, sebentar ini cerai, ya sebentar kawin lagi, sebentar cerai, kawin lagi. Betul ibu-ibu? Ya, tidak ada yang mengaku. Karena kalau sudah di depan TV kadang
berebutan remote sama suami. Karena istri senangnya sinetron, suami senangnya olahraga. Nah Bapak Ibu, dengan hadirnya film-film yang kita saksikan, kadang itu mempengaruhi pergaulan kita, mempengaruhi nilai-nilai yang sudah tertanam selama ini di dalam keluarga. Saya suatu saat iseng-iseng buka YouTube dan ada drakor ya, yang sekarang ngetren itu drakor ya. Drakor itu kepanjangannya apa Bapak Ibu? Apa? Drama Korea ya. Bapak Ibu, saya nonton sekedar, tapi kok enggak habis, nanggung. Saya penasaran, anak saya bilang mau nonton Pak sampai selesai. Iya, akhirnya disetelkan. Saya nonton, hari itu hari Minggu dan saya mau berangkat main badminton Bapak Ibu. Akhirnya saking serius nonton, saya berangkat ke lapangan lupa bawa raket. Anak saya ada, saya telepon anak saya, tolong bawakan raket. Bukan itu saja, dompet juga lupa bawa. Saking seriusnya nonton drama Korea Bapak Ibu. Nah ini kadang kita tidak menyadari dengan adanya drama-drama seperti itu, kadang mulai mempengaruhi, menggerus nilai-nilai kekeluargaan yang sudah kita bangun selama ini. Nah oleh sebab itu ketika saya sharing dengan Pak Gembala, saya bilang, Pak ini temanya kayaknya tentang orang mau menikah, tentang pembentukan keluarga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, sehingga saya mengambil ayat di dalam Kejadian pasal 2. Nah kita akan kembali ke tema untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu pertama Bapak Ibu, keluarga yang dibentuk itu sebetulnya adalah ide dari Allah sendiri. Amin. Ide dari Allah sendiri. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kita melihat ayat selanjutnya 27, lalu diciptakannya laki-laki dan perempuan itu kalau kita membaca Bapak Ibu. Jadi satu keluarga itu terbentuk asal mulanya adalah ide dari Allah sendiri. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat kata yang saya tanda merah itu, kita ini adalah jamak. Dan kita semua sudah tahu bahwa itu menunjuk kepada ketritunggalan Allah. Kata kita di sini menunjuk kepada ketritunggalan Allah. Maka di sini kita harus menyadari bahwa ternyata keluarga yang dibentuk asal mulanya campur tangan Allah Tritunggal. Ketiga-tiganya ada di dalam pembentukan keluarga. Ya, di situ katakan bahwa kita menjadikan manusia. Di sini Allah lah yang bertindak aktif untuk merancang sebuah keluarga. Ya, Allah sendiri melaksanakan proses pembentukan keluarga ini. Buktinya kita melihat Bapak Ibu. Di dalam ayat 21, di situ dikatakan Allah sendiri yang melaksanakan proses pertama kali untuk membentuk Hawa dari tulang rusuk. Ayat 21 di situ tadi pasal 2, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak di sini Bapak Ibu, itu dalam bahasa Ibrani itu mengatakan tardemah. Nah, tardemah ini artinya ya istilah yang akhirnya dipakai sebagai anestesis. Bapak Ibu tahu anestesis? Itu adalah proses pembiusan sebelum melakukan operasi. Ketika anak saya yang nomor 2 mau menjalani operasi penggantian katup jantung, saya harus menghadap beberapa dokter. Pertama, dokter bedah torak. Dan di situ menjelaskan bahwa ini pembedahan besar, operasi besar. Sehingga segala resiko akan terjadi, bahkan sampai kematian. Bapak setuju tanda tangan.
Oh iya, setuju. Walaupun dengan berat hati, karena dada ini harus dibelah. Yang kedua, harus menghadap ke dokter anestesi. Di situ yaitu menjelaskan bahwa itu akan terjadi pembiusan seluruh, bius total. Yaitu membuat seseorang tidak sadar. Nah Bapak Ibu, ternyata proses pembentukan manusia, keluarga pertama kali, Allah melakukan proses ini untuk menjadikan Hawa sebagai pendamping hidup Adam. Jadi operasi torak pertama kali itu Allah yang melakukan. Untuk siapa? Untuk manusia yang pertama yaitu Adam, untuk bisa menjadikan Hawa menjadi pendampingnya. Jadi sini Bapak Ibu, kita mulai melihat bahwa keluarga yang terbentuk saat ini adalah campur tangan Allah. Bapak Ibu, yang suami istri, pandang suami atau istrimu saat ini. Ya, katakan bahwa ide Allah kita berdua ada. Ya kadang kita malu-malu ya mengekspresikan sesuatu, tapi tidak masalah. Pak Suhartoyo mau balik ke siapa? Tapi harus kita sadar bahwa rumah tangga terbentuk karena Allah yang punya ide. Kalau Allah tidak menjadikan itu, maka rumah tangga itu tidak akan ada selamanya. Cukup Adam sendiri. Tuhan mungkin punya cara lain untuk mengembangkannya. Tetapi tidak Bapak Ibu. Allah sendiri yang memprakarsai untuk terjadinya suatu keluarga. Oleh sebab itu harus hargai keluarga yang sudah terbentuk. Kadang ada orang merasa bahwa oh ini secara kebetulan kami bertemu. Ada yang mengatakan karena saya dijodohkan. Ada yang mengatakan bahwa ini karena terjadi kecelakaan. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi saya mau katakan bahwa semua itu akan kembali kepada rancangan Allah. Bahwa Allah yang merancang sehingga suatu keluarga terbentuk. Kalau keluarga yang sudah karena terjadi kecelakaan, mari kembali kepada Tuhan. Dan nikmatilah bahwa keluarga ini adalah bentukan Tuhan. Ya, pertama untuk kita tahu dulu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua. Karena saya diberi waktu juga 30 menit. Yang kedua Bapak Ibu, kepedulian Allah atas kebutuhan Adam. Nah ini. Di dalam pasal 19 dan 20 dari pasal 2 saya bacakan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti makhluk itu. 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu pertama, kita melihat bahwa ketika Allah sudah membentuk manusia, ya Allah sudah membentuk manusia, Allah memberikan pekerjaan dulu kepada Adam. Nah saya membaca, saya coba mencari tahu berapa jeda waktu antara Adam dan Hawa. Memang ada jeda waktu tetapi tidak disebutkan berapa lama. Ya di dalam Alkitab tidak menyebutkan berapa lama. Tetapi di sini setelah Adam dibentuk oleh tangan Allah sendiri, Allah tidak langsung memberikan Hawa kepada Adam. Ayat 19 kita melihat bahwa Allah justru memberikan tanggung jawab atau pekerjaan untuk Adam kerjakan. Yaitu untuk memberi nama kepada semua hewan. Dan mungkin kita sebut, oh itu sapi, itu kambing. Ya asal muasalnya dari Bapak Adam yang memberi nama. Nah, tetapi yang saya mau supaya Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa Allah membawa Adam kepada proses ini dulu. Kerja dulu. Kerjakan tugasmu dulu. Maka itu kadang saya menafsirkannya begini Bapak Ibu. Laki-laki kalau belum bekerja, Tuhan tidak kasih jodoh. Ini penafsiran saya.
Anak muda di sini bisa angkat tangan berapa orang? Yang muda-muda, yang belum menikah. Ya. Kerja dulu ya. Yang laki-laki, kerja dulu. Nah, ya, tanggung jawab Adam, bekerja dulu. Nah, sebelum Tuhan berikan pasanganmu. Amin yang muda-muda. Yang cewek juga tidak akan senang dengan cowok yang tidak ada pekerjaan. Saya lihat cewek kalau lihat dompet cowok tidak tebal, tidak mau dekat-dekat. Tetapi ini kalau saya melihat firman Tuhan ini seperti ini. Bapak Ibu, ini cerita ilustrasi. Istri saya dulunya bekerja dengan seorang misionaris. Dan setelah menikah masih tetap bekerja. Tetapi setelah punya anak baru saya suruh berhenti bekerja. Nah, ketika kami mempunyai anak yang nomor pertama itu saking senangnya bosnya, istri saya ini memberikan sepeda untuk anak saya. Anak saya baru beranjak mulai 1 tahun, ya 2 tahun, sepeda itu hanya ditonton saja. Ya, tidak pernah disentuh sama sekali Bapak Ibu. Dan dengan berjalannya waktu, lama-lama dia mulai 3 tahun, dan dia mulai melihat teman-temannya mulai naik sepeda, Bapak Ibu. Dan setelah dia melihat, dia mulai tertarik, oh ternyata dia punya sepeda. Dia cepat ambil sepedanya, Bapak Ibu tiap hari dia lap, dia elus-elus. Dia lap sepedanya. Nah Bapak Ibu maksud saya begini, ketika Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita, kadang Tuhan lihat dulu, ini kebutuhan atau bukan. Nah, Adam saat itu diberi tugas, kerjakan dulu bagianmu. Rawat dulu taman Eden. Urus dulu hewan-hewan yang ada. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Allah ternyata mulai melihat. Karena Adam juga sadar. Ternyata sapi ini datang berdua-duaan. Kerbaunya datang berdua-duaan. Mungkin dengan bahasa binatangnya mereka komunikasi. Betul? Nah, burung juga gitu kan, berdua-duaan kadang mereka berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri. Nah, tetapi Adam ini sama siapa? Dia mau berkomunikasi. Dengan sapi tidak cocok, dengan kambing tidak cocok. Maka dia tidak menemukan seseorang yang bisa berkomunikasi. Maka dia sadar bahwa dia butuh seseorang yang sama seperti dia. Ketika dia sadar akan kebutuhan itu, baru Allah memberikan pasangan kepada dia, yaitu Hawa. Anak-anak muda, kerjakanlah tugasmu dulu. Maka ketika sudah mengerjakan itu, Tuhan tahu anak-anak muda butuh pasangan, Tuhan akan memberikan itu. Nah, kepada kita yang sudah menikah Bapak Ibu, ini refresh ya. Kalau bahasa laptopnya, begitu mau buka laptop, refresh, dibaharui. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, sadarilah bahwa pasanganmu adalah pemberian Tuhan karena memang kita butuhkan dia untuk mendampingi kita. Amin. Saya senang melihat YouTube yang kadang sudah kakek-kakek, omong-omong berdua dan saling iseng ya. Yang satu main ayunan, yang satu yang dorong atau lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Kita melihat banyak ya ide-ide orang yang memberikan itu. Tetapi Bapak Ibu yang khusus sudah menikah, ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita pasangan kita karena kita membutuhkannya. Dan itu akan seumur hidup. Yang tua-tua, anak-anak itu akan meninggalkan kita semua. Mereka pergi ke dunianya masing-masing. Mereka pergi ke keluarganya masing-masing. Tetapi Tuhan sudah memberikan pasangan kita itu untuk seumur hidup. Jadi harus dihargai. Karena itu yang suami-suami butuhkan. Pendamping hidup yang sepadan. Nah Bapak Ibu, ketika Allah sudah membentuk manusia itu, sudah menyadari bahwa Adam ini membutuhkan seorang pendamping, maka Allah membentuk manusia yang tadi kita lihat proses operasinya Tuhan berjalan dengan baik. Dan setelah itu baru Allah membawa
untuk memberikan kepada Allah, membawa kepada Adam dan menempatkannya di sisinya. Dan kita mendengar ungkapan dari Adam. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu adalah ungkapan. Bapak Ibu, kadang saya menafsirkan ini sebagai kata rayuan. Kata-kata romantis dari seorang Adam kepada Hawa. Bapak Ibu, ketika dia Allah membawa Hawa kepada Adam, di sana Adam menyambut wanita ini karena dia adalah pemberian Allah yang istimewa. Maka harus sadari kita yang sudah menikah bahwa pasangan kita adalah pemberian Allah yang istimewa. Oleh sebab itu, apa yang harus kita perlakukan kepada yang istimewa ini, Bapak Ibu? Ya, dia adalah istrimu, dia adalah kepunyaanmu, tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Itu Allah berikan kepada Adam untuk menjadi pendampingnya. Nah, ini harus dihargai. Adakah ibu-ibu yang masih kena pukul dari suami? Ya, tidak boleh mengaku, karena pulang akan kena pukul lagi. Ya kan? Ya cukup Bapak Ibu, berdoa, udahan suami saya sadar sekarang, saya adalah istimewa bagi dia. Harus dihargai, bukan dijadikan bola ditendang, bukan dijadikan sparring partner tinju jadi bok-bok dia. Bapak Ibu, pasangan kita adalah pemberian istimewa. Kita mungkin dulunya merayu dia dengan begitu luar biasa. Dulunya kita gombalin dia tapi dia mau aja istri kita. Dan sekarang sudah menjadi pendamping kita. Tapi sadar bahwa itu di dalam rancangan Tuhan. Dan dia adalah pemberian istimewa bagi kita. Bagi suami-suami maksudnya. Oleh sebab itu harus dihargai. Bapak Ibu, dia adalah istri masa mudamu. Ya, yang mendapat kasih sayangmu yang terdalam. Pilihanmu yang dikenan Tuhan. Jangan cari yang lain. Bapak Ibu, ya. Kadang Bapak Ibu banyak suami tidak menghargai istri dan tidak menjadikan seperti apa yang Tuhan inginkan. Salah satu tujuan Allah menjadikan pernikahan adalah supaya ada teman ngobrol, teman bersekutu. Tetapi kadang mungkin istri-istri juga harus sadar. Kadang di rumah sekarang lebih banyak dengan HP, gadgetnya. Sehingga akhirnya suami pergi ngobrol di warung. Ya, karena di warung ngopi aja ditemani, betul bapak-bapak? Halo bapak-bapak? Di warung kalau ngopi ditemani enggak? Ditemani pasti. Di rumah istri buat pergi. Ya, taruh kopi lalu pergi. Di warung akhirnya suami-suami lebih memilih di sana karena ngopi ditemani, makan ditemani. Apa yang kurang Pak? Lalu di rumah kurang, istri bilang ambil sendiri. Itu ada garam, ini, ada ini dan sebagainya. Sehingga akhirnya tujuan dari Allah menjadikan rumah tangga itu, Tuhan memberikan pasangan itu akhirnya tidak terlaksana. Sehingga tergeruslah nilai di dalam rumah tangga yang Allah kehendaki, Bapak Ibu. Jadi dia istri masa mudamu, jangan abaikan dia. Juga dia adalah teman sekutumu, ajak ngobrol. Dan dia adalah istri seperjanjianmu. Bapak Ibu, ketika dinikahkan, adakah yang masih ingat ikrar nikahnya? Yang usia 50 tahun ke atas bisa angkat tangan? Maafkan saya 50 juga ke atas. Ada yang masih ingat ikrarnya? Bapak yang baju biru kacamata, masih ingat Pak? Ikrarnya? Ya, mungkin masih ingat ya.
Yang muda-muda yang baru menikah, baru di bawah 10 tahun, ada? Ikrarnya Bapak dibacakan atau dihafal, Pak? Di sini dibacakan apa dihafal? Dihafal. Harus dihafal Bapak Ibu. Karena itu komitmen yang mengikat seumur hidup. Oleh sebab itu, dia istri seperjanjianmu. Hafalah itu supaya jadi pegangan. Bapak Ibu, kadang cincin yang dipasang itu bisa dilepas. Ya, saya tidak pakai cincin pernikahan karena dulu kebutuhan terpaksa kami harus menjadikan barang. Tetapi ada komitmen yang mengikat, yaitu perjanjian itu Bapak Ibu. Ya, kadang orang bisa lepas kalau pasang cincin, tetapi komitmen yang tidak bersuara itu mengikat, yaitu ketika kita baca ikrar itu. Dia adalah istri seperjanjianmu. Oleh sebab itu, jangan terima rayuan gombal di luar sana. Di luar sana Bapak, banyak kita disapa sayang. Betul Bapak-Bapak? Baru datang, sayang datang. Disuguhin minum. Belum diminta sudah disuguhin. Akhirnya tertarik di luar. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah gombalan semata. Itu hanya untuk menggerus rupiah-rupiah kita. Itu hanya untuk mengambil isi dompet kita. Dan setelah itu kita ditendang. Suatu saat, Bapak Ibu, tadi saya lupa ceritakan bahwa saya ini selain pelayanan, saya ini hidup di jalanan Bapak Ibu. Jadi saya tahu banyak orang dengan situasi yang terjadi. Ketika dulu saya masih bekerja di taksi Bapak Ibu, sering saya menemukan istri-istri yang dipulangkan ke rumah orang tuanya. Karena di sini kan gampang. Begitu keluar kata cerai, sudah talak. Dan dipulangkan. Di taksi itu nangis. Saya tanya kenapa? Saya diceraikan Pak. Dan dia bawa anaknya pulang. Anaknya baru 1 minggu. Bukan di taksi saja Bapak Ibu. Sekarang saya juga di Gojek Bapak Ibu. Suatu saat mungkin ketemu saya, jangan sungkan untuk menyapa. Karena saya tidak malu untuk melakukan itu. Karena Paulus juga sambil membuka tenda dan sebagainya. Jadi untuk menopang pelayanan saya selalu bekerja. Di motor juga saya ketemu. Dipulangkan nangis-nangis karena apa? Diceraikan juga. Aduh, kasihan. Karena apa? Di sana tidak ada ikrar. Ya, ikrar seperti kita. Saya ketika coba melihat presentasi perceraian di Indonesia Bapak Ibu sangat tinggi. 400.000 lebih. Dan coba saya buka juga di Lombok. Lombok juga tinggi. NTB maksudnya. Dan saya coba cari. Ada orang Kristen enggak yang cerai? Ternyata di sana jawaban Google Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu pencarian-pencarian lain di ChatGPT dan sebagainya mengatakan bahwa orang Kristen itu jarang bercerai karena di dalam peraturan gerejanya itu mengikat dan tidak boleh cerai. Dan itu harus kita pegang teguh. Oleh sebab itu rayuan seperti apapun Bapak Ibu jangan pernah kita tergoda. Amin. Saya suatu saat bertemu dengan satu bapak polisi Bapak Ibu. Tapi naik Gojek. Terus saya tanya, Pak enggak ada motor ya atau mau ambil motor? Habis Pak, motor saya 4 habis. Kenapa? Gara-gara ke kafe. Nah, berarti lebih banyak rayuannya di kafe. Sampai motornya habis, terakhir naik Gojek Bapak Ibu. Ini sangat sedih. Sedih ya. Tapi di jemaat sini tidak ada. Semuanya setia. Karena menyadari bahwa pernikahan adalah ide dari Tuhan. Dan itu akan mengikat. Dan kita diberi petunjuk bahwa memang pemberian Allah adalah yang terbaik bagi kita dan kita harus hargai. Itu istimewa. Kita harus hormati. Jangan abaikan dia, jangan sia-siakan dia. Bapak Ibu, yang ketiga. Yang ketiga yaitu berkat atas keluarga yang dibentuk oleh Allah. Berkat atas keluarga yang dibentuk oleh Allah. Pertama Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ya ayat 28
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi Bapak Ibu, berkat atas keluarga yang dibentuk Allah, yang pertama yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini dan saya coba melihat jumlah penduduk di dunia saat ini, itu sekarang sudah 8, sekian miliar. 8 miliar lebih manusia di planet bumi ini. Terus coba saya lihat Bapak Ibu, itu ya sekarang Cina sama India itu hampir berdekatan, 1,4 miliar semua. Beda-beda tipis. Setelah itu ada Amerika, setelah Indonesia dan ada Pakistan. Terus saya coba cari lagi pencarian. Berapa orang Kristen yang ada di dunia? Ternyata hanya 900 juta. Lebih banyak Katolik daripada Kristen. Dari 900 juta itu saya pastikan bahwa itu separuh saja yang mungkin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya tidak menghakimi. Tapi karena di lapangan saya tahu, kadang saya bertemu dengan orang Kristen juga. Kadang saya bertemu dengan orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak pernah ke gereja. Nah, yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu bahwa memang di sini Allah memberikan berkat yaitu beranak cucu. Tetapi setelah itu Bapak Ibu, Allah mulai memperbaharui janjinya ketika mulai fokus kepada satu orang, yaitu ketika Abraham dipilih untuk menjadi satu tokoh sentral, yaitu di dalam Kejadian, kalau kita baca Kejadian 2 ayat 17 dan 18, kita akan menemukan di sana bahwa Allah memberkati Abraham, bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi berkat yang kita terima sebagai keluarga yang dibentuk oleh Allah adalah secara kualitas dan kuantitas juga harus diperhatikan. Dan secara kuantitas rasanya sudah terpenuhi. Kadang dalam konseling pranikah saya tanya, keluarga ini rencana anak berapa? Ada yang jawab 2, puji Tuhan, program pemerintah. Ada yang jawab 6 Pak. Ya puji Tuhan kalau bisa kasih makan. Ada yang jawab lebih dari itu. Ya enggak apa-apa. Karena ada ipar saya, itu keluarga mereka bersaudara itu 12 orang. Luar biasa banyaknya. Ada di Mataram sini, hampir semua. Bapak Ibu, tetapi saya guyon kepada yang rencana untuk mempunyai anak banyak. Saya bilang, ya kualitasnya yang harus kita kejar. Karena Allah memberkati Adam dan Hawa untuk bertambah banyak. Tetapi sekali lagi di dalam Kejadian pasal 12 kita menemukan di sana bahwa Allah ingin supaya kualitas anak-anak kita itu harus di atas, bercahaya. Karena Allah juga mencela di dalam Zakaria pasal 2 ayat 15. Mungkin kita baca ayat ini bersama-sama. Maleaki 2 ayat 15. Maleaki itu kitab terakhir dari perjanjian lama Bapak Ibu ya. Oh bukan, sebentar. Ya Maleaki 2. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan adapakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan. Ya Bapak Ibu, jadi di sini yang Allah kehendaki, Allah sudah memberkati, tetapi yang Allah inginkan adalah keturunan-keturunan ilahi.
Jadi keturunan ilahi di sini Bapak Ibu kita lihat di slide berikutnya, yaitu mengacu pada anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang muda-muda berdoa supaya Allah memberikan pasangan yang betul Allah berkenan. Jangan memaksakan keinginan daging, jangan memaksakan kehendak kita. Allah tahu kita butuh dan Allah akan memberikan yang terbaik. Saya percaya yang sudah menikah juga, pasangan yang sekarang ada adalah yang terbaik dari Allah. Sekarang tanggung jawabnya adalah ini, yaitu keturunan ilahi yang harus kita perhatikan. Jadi yang 1 dan 2 yang sudah menikah sudah jalani. Tapi yang 3 ini sementara menjalani, yaitu anak-anak kita harus anak-anak yang keturunan ilahi. Mana keturunan ilahi juga artinya anak-anak yang dibesarkan dalam ajaran dan takut akan Tuhan. Ini menegaskan bahwa pernikahan bukanlah hal yang tentang hubungan antara suami istri, tetapi juga tentang membangun keluarga yang berpusat pada Tuhan. Bapak Ibu, senang saya melihat anak sekolah minggu yang tadi sudah maju untuk menyumbangkan pujian. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Keluarga sudah dibentuk oleh Allah, tetapi kita harus mendukung anak-anak kita. Di dalam Matius pasal 19, ada orang-orang yang melarang, ada murid-murid malah, yang melarang untuk anak-anak itu dibawa kepada Yesus. Tetapi Tuhan katakan, jangan melarang, biarkan mereka itu datang kepadaku. Nah, kadang orang tua yang lebih banyak menghambat anak-anak datang kepada Tuhan. Waktu untuk mengantar anak-anak ke sekolah minggu kadang tidak ada. Tidak ada penekanan supaya remaja-remaja itu berangkat ke kegiatan yang diadakan oleh gereja untuk kegiatan remaja. Bagaimana menghasilkan keturunan ilahi? Keturunan ilahilah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan kita mengejar kuantitasnya, jumlah yang banyak, tapi tidak berkualitas. Tuhan ingin supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak ilahi, anak-anak yang seperti bintang-bintang di langit bercahaya. Karena itu akan berkaitan dengan berkat yang kedua, Bapak Ibu. Anak-anak kita kalau sudah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rajin beribadah, jangan ragukan mereka. Mereka pasti diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Dan pasti Tuhan memberkati dengan kedudukan-kedudukan yang dipercayakan kepada mereka di negeri kita. Oleh sebab itu, peran orang tua di sini. Dukung anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang rajin untuk beribadah. Bapak Ibu, kami kegiatan sekolah minggu itu tidak hari Minggu. Kami pakai nama Sabtu Ceria. Karena hotelnya terbatas waktunya. Jadi kami kegiatan untuk anak sekolah minggu itu baru di hari Sabtu. Nah itu hari Sabtu itu Bapak Ibu kadang orang tua juga kalau yang pegawai negeri libur. Tapi yang swasta itu ada yang tidak libur. Dan itu jadi pergumulan. Anak-anak mau diantar apa enggak? Kadang buat alasan saja. Oh sakit anak saya. Dan akhirnya benaran sakit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau anak kita enggak sakit, jangan bilang sakit. Nah, kami tidak sempat antar. Lebih baik jujur. Nah, karena itu juga adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah sendiri. Ide itu datang dari Allah. Maka ketika dipercayakan anak-anak, itu juga tanggung jawab kita. Jadikan mereka keturunan-keturunan ilahi. Keturunan yang bisa berpengaruh di negeri ini. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu, berkat yang kedua dari keluarga yang dibentuk oleh Allah, yaitu selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu berkat yang kedua yaitu berkuasalah atas ikan-ikan dan juga taklukkanlah itu. Bapak Ibu, berkuasalah ini itu bahasa yang dipakai itu maksudnya untuk kita bisa mengelola semua ciptaan Tuhan. Untuk kita nikmati dan kita jaga kelestariannya. Nah, karena itu berkat Allah sudah menyediakan. Kenapa manusia dijadikan terakhir
setelah semua diciptakan. Yaitu supaya manusia bisa menikmati semua yang ada. Kita tinggal terima berkat, berkuasa atas semua yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan khawatir masalah kebutuhan sehari-hari. Karena Tuhan pasti cukupkan itu. Amin. Yang belum menikah jangan khawatir. Menikahlah kalau sudah itu kebutuhan. Ya, kalau belum jangan dipaksakan. Karena ada ayat juga jangan menggerakkan cinta sebelum belum ada yang hafal ya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya merasakan ini ketika tahun 98 saya mau menikah dengan istri saya. Bapak Ibu, saya pikir nanti makan apa ya? Makan apa? Karena sebelum saya menikah, sebelum saya jadi driver taksi, Bapak Ibu, saya bekerja di perusahaan gula. Dan itu gaji 7.500 di tahun 96-97. Ya rasanya tidak cukup untuk menikah. Tetapi ketika saya melangkah untuk menikah, Bapak Ibu, waktu itu akhirnya saya ada peluang bekerja di taksi. Nah dari 7.500 saat itu saya kerja di taksi satu hari bisa berpenghasilan 100.000. Artinya saya melihat, Tuhan sudah siapkan jalan yang terbaik untuk saya. Dan saya menjalani. Dan Tuhan memberkati sampai mungkin 15 tahun saya di taksi. Ada jemaat-jemaat yang saya menangkan dari taksi. Karena pulang dari kafe mabuk-mabuk, besok saya tindak lanjuti. Kamu gereja di mana? Tidak pernah gereja. Makanya saya nangke kafe. Tapi akhirnya bertobat dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang saya bicarakan di sini bahwa Tuhan memang sudah siapkan segala sesuatu untuk kita nikmati. Karena kita dijadikan terakhir. Jadi jangan khawatir masalah kehidupan dan penghidupan kita. Tuhan memberikan semua yang diciptakan untuk bisa kita menikmati. Semua bilang, kalau tidak bekerja tidak dapat. Ya betul. Allah memberkati lewat pekerjaan kita. Allah memberkati kita lewat apa yang kita usahakan. Saya saksikan pemeliharaan Tuhan. Ketika COVID Bapak Ibu, semua sepi. Betul? Bahkan gereja aja persembahan mungkin tidak ada. Sini jalan persembahan Pak. Jalan ya. Ya bisa lewat deposit ya. Tapi kami yang gereja kecil Bapak Ibu terasa sekali. Tetapi pemeliharaan Tuhan ada. Saya waktu itu mendapat berkat Bapak Ibu. Saya tidak bekerja di Aman Mineral. Tapi waktu itu ada yang sempat memperkenalkan saya untuk membantu membelanjakan beberapa kebutuhan. Dan ternyata tiap bulan saya dapat jatah dari Aman Mineral, ada paket sembakonya. Dan selama masa COVID, kami sekeluarga dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa. Makanya berkat Tuhan itu selalu ada buat keluarga. Amin. Jangan khawatir yang baru mau melangkah, pekerjaan belum mapan. Yang penting sudah sungguh-sungguh kerja, tapi penghasilan belum cukup. Kalau Tuhan sudah tidak sabar, daripada jatuh dalam dosa persinahan, cepat datang ke Pak Pendeta. Pak, tolong urus kami dulu. Iya Bapak Ibu, lebih baik sah di mata Tuhan. Ada yang takut adat. Ini adat kami belum siap. Adat belakangan. Karena rumah tangga dibentuk setelah mendahului segala sesuatu yang ada. Adat itu belakangan. Tuhan bentuk rumah tangga yang dikehendaki dan adat baru menyusul. Jadi utamakan Tuhan dulu. Makanya saya teman-teman yang dari Sumba itu selalu saya katakan urus gereja dulu. Adat belakangan. Mau 50 ekor kerbau tidak masalah. Kalau tidak cukup bawa ekornya saja. Ini intermezzo Bapak Ibu. Tapi itu adat. Mereka harus hargai. Tetapi utamakan Tuhan. Lebih baik sah di mata Tuhan daripada kumpul kebo untuk menunggu adat. Saya katakan keras kepada teman-teman kita. Karena seperti yang di Tente itu banyak sekali teman-teman kita yang kumpul kebo. Karena tidak bisa menyelesaikan adat. Kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan. Berkat buat keluarga yang dibentuk oleh Allah. Allah sudah menyediakan segala sesuatu bagi keluarga yang dibentuk. Tinggal mengelolanya. Dan juga Bapak Ibu, kata taklukan di sini bukan saja mengenai hal-hal yang bersifat fisik. Nah yang fisik juga tadi saya sudah singgung bahwa kalau anak-anak kita semua adalah keturunan ilahi yang sudah cerdas karena takut akan Tuhan, yang sudah diberkati karena takut akan Tuhan Bapak Ibu, maka mereka akan punya pengaruh di suatu kota.
Dan ayat ini akan tergenapi. Bahwa kita sementara menaklukkan suatu negeri. Anak-anak kita ada. Makanya sedih ketika dengar kalau orang-orang Kristen juga ikut dalam kasus korupsi. Sedih rasanya. Padahal Tuhan sudah memberkati mereka jadi anak-anak ilahi. Diberkati dengan hikmah, diberkati dengan karir yang bagus. Tetapi ketika ada di atas mungkin lupa ke gereja. Atau matanya hijau. Saya tidak tahu, orang sering pakai istilah mata hijau ketika melihat uang. Apakah hijau betul atau hanya istilah. Tetapi Bapak Ibu, jadilah keturunan-keturunan ilahi yang berdampak pada negeri, yang berdampak pada lingkungan, yang berdampak pada daerah yang Tuhan tempatkan kita. Karena itu adalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, ternyata yang Tuhan inginkan bukan saja secara fisik, tetapi tentang alam roh juga kita harus menaklukkannya. Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Ketika manusia diciptakan, belum ada pemberontakan. Dan terjadilah pemberontakan kita temukan di pasal 3. Tetapi Allah sudah mengetahui. Dan Allah ingin supaya kita taklukkan bukan saja dunia ini dengan fisik, tetapi di alam roh juga kita harus taklukkan. Maka ada ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Melawan musuh kita, si iblis. Ya, si iblis itu berjalan di sekeliling kita bagaikan singa. Oleh sebab itu kita harus menaklukkannya. Taklukkan di alam roh juga. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 kalau tidak salah. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Di dunia ini. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan, kalau masih takut lewat tempat-tempat angker, itu berarti belum taklukkan alam roh. Ya. Adakah yang masih takut setan di sini Bapak Ibu? Ya, saya kadang kutip khotbahnya Pak Yandi Menombe. Kita yang takut setan, apa setan takut kita? Bapak Ibu, Alkitab sudah jelas bahwa kita harus menaklukkan bukan saja dunia fisik, tapi dunia roh pun kita harus taklukkan. Karena roh yang ada dalam kita, roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadilah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Hargailah pasanganmu. Jangan sia-siakan dia. Dan nikmatilah berkat Tuhan dalam rumah tangga yang dibentuk. Anak-anak muda, jangan khawatir untuk melangkah. Tuhan siapkan yang istimewa buat kalian semua. Dan menyangkut kebutuhan, Tuhan akan cukupkan itu. Yang penting kalian taat terus, setia terus dengan Tuhan. Ketika anak-anak kita mungkin susah membaca atau mengeja dan sebagainya, coba ajak baca Alkitab. Baca Alkitab itu kadang orang kaku untuk membaca, tapi kalau sudah lancar membaca Alkitab, buku-buku yang lain gampang. Saya sudah praktekkan itu. Anak-anak sekolah minggu saya suruh baca Alkitab. Saya senang di sini apa namanya Pak? Gemar ya? Gemar, ya. Gemar membaca Alkitab, luar biasa. Jemaat kami juga saya kasih sayembara. Siapa yang cepat selesai baca Alkitab, lapor ke saya kasih hadiah. Tapi yang jujur, saya bilang, kalau saudara berbohong urusan dengan Tuhan. Hadiah saya siapkan berupa uang, saya bilang. Yang penting selesai baca Alkitab. Karena apa? Itu jadi kekuatan kita. Rumah tangga kita harus bangun dengan takut akan Tuhan. Karena memang keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Jadikan anak-anak kita anak yang ilahi, yang berpengaruh baik secara fisik maupun secara alam roh. Mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh di kota dan di negeri kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya ingin kita menyanyikan mungkin tim musik bisa membantu untuk kita naikkan satu pujian bersama keluarga. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih,
dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari yang berkeluarga, yang suami istri, bisa berpegangan tangan sambil kita nyanyikan lagu ini. Mungkin saya ajak sama-sama kita berdiri sebelum kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Dan yang berkeluarga saling bergandengan tangan untuk kita menjadi keluarga yang dibentuk oleh Tuhan dan mau melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Engkau segala. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sadar kami adalah keluarga-keluarga yang atas ide dan prakarsa Engkau Tuhan, Engkau membentuk kami untuk kami ada. Dan kami akan menjadi keluarga-keluarga yang menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, yang akan berdampak ke negeri kami, yang akan berdampak di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Bahkan kami akan menaklukkan dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Bukan saja secara fisik, tetapi alam roh. Kami akan mengalahkan roh-roh yang berada di sekeliling kami, yang berusaha untuk menggoda kami, berusaha untuk membuat keluarga kami hancur, yang berusaha untuk membuat rumah tangga kami berantakan. Kami akan berkuasa atas semua itu. Dan biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, dan biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Amin. Silakan duduk dan saya kembali. Baik, terima kasih untuk firman-Nya Bapak Pendeta Jimmy. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya akan bacakan nat persembahan kita, terambil dari Mazmur 41 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang miskin. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Kita naikkan pujian kita, jangan kamu khawatir.
tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita ulang sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Saya undang kita bangkit berdiri. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita satu dalam doa, kita menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari apa yang menjadi berkat yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan, bagi keluarga kami. Tuhan ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dan mengandalkan Engkau, mengakui bahwa segala sesuatu yang baik, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam keluarga kami datangnya dari Engkau Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana berterima kasih, kami memiliki hati Tuhan untuk mau menggunakannya Tuhan, untuk membangun kerajaan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak tua yang akan mengelolanya, berkati juga pekerjaan usaha jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan doksologi, setelah doa berkat oleh Pendeta Suwartoyo, kita tutup dengan Amin Song. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, untuk keluargamu tetap setia di dalam pembentukan Tuhan. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Sudah selesai, jemaat diberi selamat duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.